Kebakaran gedung Teradron banyak memakan korban jiwa. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut banyaknya korban meninggal karena bangunan tersebut tidak memenuhi aturan dasar keselamatan. Pramono memastikan Pemprov Jakarta akan melakukan pengecekan ulang terhadap seluruh gedung di Jakarta, terutama gedung tumbuh. Ini problem utamanya adalah kalau semuanya mentaati aturan pasti nggak terjadi. Ini kan pasti dibangun tanpa aturan yang, kalau saya lihat struktur dan sebagainya, pasti mereka melanggar aturan. Gitu. Karena apa? Tangganya kecil banget, dan itulah menyebabkan beberapa orang yang nggak bisa turun ke bawah. Jadi saya udah meminta, dan dalam minggu-minggu ini kita akan segera mengecek kembali semua gedung yang ada. Karena memang yang seringkali jadi problem itu bukan gedung-gedung yang, mohon maaf, yang tinggi-tinggi yang memang aturan dan syarat administrasinya lengkap, tetapi gedung-gedung yang tumbuh. Nah, gedung kemarin itu gedung yang tumbuh, kiri kanannya gedung lama, tumbuh satu-satunya gedung itu, sehingga pasti secara kelengkapan persyaratannya tidak terpenuhi. Sementara polisi masih menyelidiki ada tidaknya tindak pidana atau unsur kelalaian yang mengakibatkan 20 lebih korban jiwa dalam kasus kebakaran gedung Teradron. Polisi telah memeriksa 6 saksi dan akan memeriksa 2 saksi dari manajemen gedung. Melaksanakan pemeriksaan terhadap 6 orang dari karyawan, baik itu dari bagian gudang, perkesi dan sebagainya. Ada 2 orang saksi kunci lagi yang akan kami periksa, termasuk dari pihak manajemen. Tentunya kami berharap bahwa pemeriksaan ini bisa membuat terang, dan kami masih melaksanakan penyelidikan untuk menemukan apakah ada pidana atau karena kelalaiannya yang menyebabkan korban begitu banyak. Tentunya Gedung Teradron di Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat terbakar Selasa kemarin. 22 orang tewas dalam kejadian ini. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu mengapa kebakaran gedung Teradron bisa memakan banyak korban jiwa? Apakah faktor struktur gedung menjadi penyebabnya dan bagaimana mencegah kasus ini terulang lagi? Kita bahas bersama analis infrastruktur dan tata kota Yayat Supriyatna, serta staf khusus Gubernur Jakarta bidang pembangunan dan tata kota Nirwono Yoga. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam, Mas. Ya. Iya. Saya ke Pak Yayat dulu deh ya. Pak Yayat, gimana bisa ya timbul banyak korban? Karena faktor kondisi atau struktur gedungkah yang memang salah dibangun sejak awal, Pak Yayat, kalau Pak Yayat melihatnya? Ya, ini menarik. Tadi kita dengar bahwa bangunan ini adalah struktur bangunan tumbuh ya. Artinya kiri kanan dengan bangunan sekitarnya tidak sama. Nah, ini yang menjadi catatan penting adalah dalam konteks bangunan yang ditambahkan tinggi lantainya, persyaratan-persyaratan aspek tentang keselamatan itu dipenuhi atau tidak. Kalau mengacu kepada PP nomor 16 tahun 2001 tentang persoalan bangunan gedung, itu setiap bangunan harus memiliki sertifikat layak fungsi. Artinya fungsi bangunan dan fungsi keselamatan itu harus dijalankan. Ini catatan penting loh buat Jakarta. Dari Dinas Pemadam Kebakaran ya, yang terkait audit bangunan-bangunan yang sudah diperiksa terkait keselamatan bangunan gedung di Jakarta, itu ada 2.609 gedung bertingkat. Dari 2.609 itu 1.228 itu bangunan yang lebih 8 lantai yang sudah diaudit. Ada 1.381 gedung bertingkat rendah kurang dari 8 lantai. Yang menjadi catatan penting ini mungkin perlu kita perhatikan. Ada 694 gedung. 694 gedung belum memenuhi standar proteksi kebakaran. Apa aja gedungnya? 361 gedung tinggi, artinya gedung yang di atas 8 lantai, dan 333 gedung rendah yang tidak memenuhi sistem proteksi. Nah, ini menjadi catatan penting nih.
dengan kejadian di gedung Teradron ini. Apakah gedung ini dikategorikan gedung yang belum memenuhi persyaratan proteksi keamanan, keselamatan, kebakaran? Oke. Dilakukan sertifikasi nggak layak fungsi di dalamnya terkait aspek keselamatan? Itu penting itu. Oke. Ya, kalau gitu saya ke Pak Nirwono. Pak Nirwono, Iya, selama ini itu kalau kata Pak Yayat ada 694 gedung yang belum punya standar proteksi orang untuk kebakaran. Nah, ini Iya. selama ini gimana kalau di Pemprov inventarisasinya apakah berjalan terus sebenarnya paralel atau memang Iya. ada gedung-gedung baru yang masih bertahap akan diberikan sertifikasi? Ya, jadi sampai dengan tadi siang ya, kami melakukan koordinasi dan audit ya secara keseluruhan data-data yang ada. Nah, saya mencatat ada 3 yang sedang disiapkan sesuai arahan Pak Gubernur ya. Yang pertama, saat ini Dinas Citata yang membawai bangunan gedung sedang melakukan audit bangunan yang disebutkan Pak Yayat terkait bangunan gedung terutama 8 lantai ke atas ya. Oke. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Dinas Gulkarmat ini sedang melakukan karena syarat rekomendasi yang tadi sertifikat layak fungsi untuk evakuasi kebakaran ada di Dinas Gulkarmat. Nah, ini harus diperhatikan apakah gedung-gedung tadi itu memiliki tempat evakuasi. Apakah tempat evakuasi tadi umpamanya kalau di jalan-jalan ruko itu tidak tertutup bangunan ataupun peralatan misalnya kan. Terus juga sampai dengan usahanya nih Mas Adit. Jadi ruko-ruko tadi juga harus diketahui usahanya apa. Apakah rawan atau berisiko terhadap kebakaran atau tidak. Nah, ini yang sedang dalam pendataan dan terakhir Dinas PTSP yang mengeluarkan izin ya. Jadi ada 2 dinas tadi, Dinas Citata dan Dinas PTSP yang mengeluarkan izin soal PBG dan SLF. Nah, ini sedang kami lakukan audit untuk segera dapat dipublikasikan kepada masyarakat. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memastikan bahwa seluruh gedung di Jakarta itu aman bagi para pekerja maupun penghuninya. Itu dari komitmen dari Pemprov DKI. Oke. Kira-kira itu gambarannya. Oke, baik. Saya ke Pak Yayat lagi, Pak Yayat, tapi kalau untuk standar umum gitu ya, jalur evakuasi yang harus dipenuhi itu apa saja sih kira-kira untuk gedung yang ya amit-amit ya kalau kita mengalami kebakaran itu harus ada jalur evakuasi. Nah, standarnya itu bagaimana sih? Nah, sistem proteksi itu kan ada 2 ya, sistem proteksi aktif dan pasif. Yang aktif itu kalau ada sistem otomatis, seperti contohnya deteksi asap, alarm, ya kan, sprinklernya, kemudian ada detektor panas. Itu kalau terjadi apa-apa pasti ada emergency yang bunyi atau sebagainya. Kedua, ada peralatan pendukung di dalamnya itu seperti hidrannya, sprinkler otomatis, tabung alat pemadam kebakaran. Apar ya. Yang pasif aparnya, yang pasifnya itu kan yang evakuasi. Nah, sekarang pertanyaannya, dari apa yang tampak pada kondisi gedung sekarang, ini kelihatannya aspek evakuasi belum tergambarkan nih, apalagi in out-nya itu hanya di lantai bawah gitu ya. Otomatis itu kelihatan sekali bagaimana penyelamatan melalui lantai atas ke bawah. Nah, ini dengan gedung kiri kanan itu kan tidak terkoneksi. Nah, ini yang menjadi catatan penting buat kita. Misalnya contoh ya, dalam konteks penambahan tinggi lantai bangunan, itu misalnya ruko yang dirubah fungsinya, ada nggak masuk terkait masalah evakuasi. Kemudian gedung ini dilakukan sertifikasi layak fungsi terkait masalah kebakaran atau tidak. Nah, tadi juga benar tuh Pak Nirwono juga mengatakan bahwa aspek evakuasi adalah hal yang wajib ada. Nah, yang kedua yang perlu kita catat, dari jenis bangunan yang ada, yang paling penting adalah bahan bangunan yang digunakan itu materialnya tahan api atau tidak. Seperti untuk struktur partisinya. Nah, kita belajar dari kebakaran di Hong Kong coba. Kenapa tiba-tiba kebakaran di Hong Kong yang luar biasa? Karena tadi ada bambu, kemudian ada tutupan plastik, sehingga mempercepat api menjalar. Nah, ini sekali lagi saya mengatakan, audit terkait bangunan juga terkait juga dengan bahan konstruksinya. Mudah terbakar, tahan api atau tidak. Baik. Nah, tadi kan Pak Nirwono mengatakan juga Pemprov ini akan mengecek ulang ya seluruh gedung di Jakarta, khususnya gedung-gedung tumbuh. Nah, ini biasanya bagaimana tindak lanjut dari cek ulang di gedung ini? Karena jarang terdengar juga sepertinya sekarang ada gedung-gedung yang belum memenuhi standar tapi diberikan sanksi tegas. Tapi jangan dijawab dulu ya, Pak Nirwono, kita harus jeda dulu sebentar. Kita akan tanyakan itu sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam.
Ya, kami lanjutkan perbincangan untuk mencari penyebab terjadinya kebakaran maut di Gedung Teradron yang memakan 22 korban jiwa. Tadi saya bertanya ke Pak Nirwono. Pak Nirwono kan Pemprov Jakarta dikatakan tadi akan cek ulang ya seluruh gedung di Jakarta, khususnya gedung-gedung yang tumbuh sekarang. Tapi biasanya bagaimana tindak lanjut dari cek ulang gedung itu? Karena jarang juga ada terdengar misalnya ada sanksi tegas jika gedung-gedung itu belum memenuhi syarat atau belum berizin atau belum berstandar. Bagaimana Pak Nirwono? Ya, ini sedang kami kawal. Jadi kita bagi menjadi tiga tahap ya. Yang pertama, seluruh bangunan gedung kita bagi dua, antara yang lebih 8 lantai dan di bawah 8 lantai dengan kategori tahunnya ya. Ada yang di bawah 5 tahun, 10 tahun, bahkan sampai dengan 20 tahun untuk memastikan ya apakah bangunan-bangunan tersebut dalam kategori aman atau tidak. Kalau bangunan baru pasti relatif aman. Yang menjadi catatan kan bangunan-bangunan yang sudah tua ataupun bangunan-bangunan yang ada tambahan-tambahan tadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kita juga petakan sebenarnya jenis usaha ya. Kalau tadi kita bicara ini adalah satu unsur baterai, kita memastikan banyak juga usaha-usaha lain yang juga mudah terbakar. Misalnya yang jualan plastik, jualan tekstil misalnya. Atau juga produk-produk baterai lainnya yang juga sangat berisiko jika terjadi kebakaran. Nah ini tentu menjadi catatan pemetaan lokasinya di mana saja, apakah Jakarta Utara, Timur, Pusat ataupun Barat misalnya. Sehingga kita pastikan prioritasnya dulu dengan keterbatasan SDM tentunya, karena yang melakukan seleksi maupun audit kan harus orang yang punya sertifikat dan keahlian khusus nih Mas. Untuk memastikan bahwa bangunan tadi aman atau tidak. Tapi intinya pemerintah DKI Jakarta akan bergerak cepat untuk memastikan seluruh gedung-gedung di Jakarta yang sudah memiliki P3K, persyaratan bangunan gedung, dan yang sudah SLF, terutama yang lebih di atas 5 tahun, akan dilakukan audit. Karena SLF itu mestinya setiap 5 tahun dilakukan perpanjangan. Nah, pada saat perpanjangan, itu biasanya dilakukan audit bangunan gedung. Nah, ini sedang kita telusuri dan kita coba kawal untuk segera dipublikasikan, Mas. Sehingga masyarakat, para pekerja bisa merasa aman di tempat kerjanya. Saya ke Pak Yayat. Tapi Pak Yayat, seberapa efektif sih sebenarnya aktivitas cek ulang gedung ini? Karena toh setiap ada kasus kebakaran besar yang banyak memakan korban jiwa, solusinya yang diambil adalah cek ulang gedung begitu, Pak Yayat. Begini, SLF tidak akan maksimal kalau tidak ada pemahaman dalam konteks pemanfaatannya. Ini mohon maaf ya, sekali lagi saya sedang catatan, menggabungkan atau menyimpan barang-barang berbahaya dalam satu fungsi bangunan perkantoran itu kan harus dipahami. Saya menjual alat yang berbahaya atau tidak, mohon maaf sekali lagi saya mengatakan, baterai lithium, baterai drone itu adalah barang yang sangat sensitif terkait betul. Bahkan di pesawat saja bisa meledak kan itu. Dimatikan, bisa meledak. Jadi kalau saya dulu pernah datang ke audit satu bangunan yang satu badan usaha yang mengelola barang-barang berbahaya. Jadi kalau barang ini berbahaya itu ruangnya suhunya harus dijaga, penempatannya harus dipisahkan. Nah, sekarang menjadi catatan, menggabungkan fungsi penyimpanan dengan fungsi kegiatan perkantoran itu kan ibaratnya menempatkan sesuatu yang berbahaya dalam satu fungsi kegiatan kantor. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana nanti tindakan audit untuk pencegahan pada konteks penyebab kebakarannya? Contohnya ya, pemahaman tentang barang-barang berbahaya. Contoh satu lagi, kalau ada usaha toko jual tabung gas, boleh nggak jual di rumah? Ya kan? Atau bahan-bahan eceran, bahan-bahan kimia, itu toko cat dan sebagainya, itu harus betul-betul diperhatikan. Jadi ketika ada toko bangunan yang menjual atau memperdagangkan barang-barang yang sensitif terkait masalah sensor panas, harus betul-betul ada pengawasan dan pengendaliannya. Gitu. Pak Yayat ini mungkin lebih tepat mungkin ditanyakan kepada pakar hukum, tapi saya ingin mengulik juga dari perspektifnya Pak Yayat. Kalau dari perspektifnya Pak Yayat, pemilik gedung bisa dipidana nggak sih dengan terjadinya kebakaran yang masif ini? Ya, pertanyaan kembali, ada nggak sertifikat layak fungsi? Untuk apa? Untuk perkantoran misalnya. Kalau untuk perkantoran, fungsinya sesuai dengan izinnya. Tetapi kalau misalnya fungsi bangunan ditambahkan dengan fungsi kegiatan lain dan mengandung unsur-unsur berbahaya, itu yang harus kita periksa. Satu lagi catatan,
ketika kita menyimpan barang itu kan harus ada pemahaman bahwa barang ini berbahaya, dia harus dipisahkan. Itu sudah ada di dalam sertifikasi layak fungsi Layak itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oke. Kalau dia menyimpan barang berbahaya harusnya dipisahkan, tidak dalam satu tempat begitu. Oke. Dan Kalau gitu- tahu tentang kondisinya. Oke, kalau Ya. gitu saya terakhir ke Pak Nirwono. Ini bicara soal Ya. SLF tadi ya, sertifikat layak fungsi. Ya. Dalam konteks memperketat inspeksi dan sertifikasi gedung, pemerintah Provinsi Ya. DKI Jakarta sepertinya harus meningkatkan frekuensi pemeriksaan SLF ini juga Pak Ya. Nirwono, dan juga IMB Betul. melalui Dinas Cipta Karya. Nah, fokus pada gedung bertingkat di kawasan padat seperti di Kemayoran juga jadi PR juga nih, kan banyak juga gedung-gedung yang berada di Betul. kawasan padat penduduk misalnya. Nah, perlu Ya. nggak ada revisi Pergub nomor 143 tahun 2016 yang mewajibkan audit K3 tahunan termasuk simulasi evakuasi? Ya, tentunya nanti Pergub ini akan menjadi landasan dulu ya. Oke. Dari kasus yang terjadi sekarang, apakah masih perlu direvisi atau tidak. Dan yang terpenting sebenarnya adalah pelaksanaan di lapangannya yang menurut saya menjadi kajian. Misal, SLF itu kan berlaku 5 tahun. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana gedung-gedung yang sudah melewati SLF 5 tahun tadi tidak diperpanjang. Nah ini sedang dalam audit bangunan gedung tadi. Terus kemudian tadi, yang kita sudah cerita, fungsi bangunan dengan fungsi kegiatan bisa berbeda kan Mas Andi. Yang tadi ya, Oke, bangunan gedungnya untuk ini tapi ternyata usaha kegiatannya mengandung risiko kebakaran, mempunyai barang-barang yang dijual mudah kebakar. Ini tentu izinnya tentu dengan dinas yang terkait juga perlu kita telusuri kembali. Pada Oke. dasarnya komitmen dari Pemprov DKI adalah memberikan jaminan keamanan bangunan gedung kepada para pekerja yang di Jakarta. Nah kita berharap nanti dalam waktu dekat kami bisa mempublikasikan bangunan-bangunan gedung mana saja Oke. yang tanda petik ya, yang perlu menjadi perhatian bagi masyarakat Jakarta. Kira-kira itu. Oke, baik. Banyak juga sepertinya PR-nya Pemprov DKI beserta Ya. Pak Nirwono ini ya. Apalagi kalau kata Pak Yayat ada 600 lebih ya Pak Yayat ya gedung yang Ya, belum betul, di ini yang harus disisir 694. satu-satu. Ya, betul. Baik, Ya, baik. betul. Baik, semoga tapi tidak terjadi lagi hal seperti ini karena sangat-sangat memilukan. Ada 22 korban Betul, loh yang meninggal dalam Ya. peristiwa kebakaran, itu termasuk korban yang sangat banyak dalam peristiwa kebakaran. Terima kasih Betul. pengamat Ya. infrastruktur tata kota Yaya Supriyatna dan staf khusus Gubernur Jakarta bidang pembangunan dan tata kota Nirwono Yoga telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam hari ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi, selamat malam. Selamat malam. Malah.